update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Karena di sini yang aku tekankan sekali lagi, perceraian ini bukan untuk membuktikan dugaan perselingkuhan sebenarnya, dari awal tidak ada. Karena kemarin ada statement yang katanya saya harus membuktikan, makanya lah saya buktikan di persidangan ini. Tapi kan dari awal katanya mau bercerai dengan baik-baik, tapi sampai akhirnya kan di media sosial isunya saling menyindir. Mungkin dari awal itu tuh kenapa sih mungkin? Silakan ditanyakan langsung kenapa dari awal. Arbian aja. Hari ini agenda dari persidangan adalah sidang pembuktian, sidang bukti surat dari penggugat. Kita di sini sudah menyiapkan 9 bukti surat sejauh ini. Itu nanti akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan kami. Itu juga nanti yang akan membantah semua dalil yang diajukan dari jawaban dari si tergugat. Jadi sebenarnya intinya kan kita tuh sebenarnya pengen damai, pengen adem-adem aja. Tapi kan karena ada pihak-pihak yang menginginkan ini untuk dibuktikan, maka nanti kita akan buktikan semua di pengadilan dari surat maupun saksi-saksi juga kita buktikan nanti. Surat apa ya Teh? Jadi kan kemarin sebenarnya dari awal kita mau bercerai baik-baik, tapi karena mungkin ada sesuatu yang membuat panas dan akhirnya ada yang meminta saya untuk membuktikan, akhirnya hari ini kita mau buktiin. Ada beberapa bukti yang mungkin tidak keluar di media sosial kemarin, itu akan saya buktiin hari ini. Nanti untuk lengkap bukti-buktinya kita nggak akan ekspos di sini, tapi nanti silakan lihat di putusan aja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Satu antrian lagi. Pihak kedua Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto harap masuk ke ruang sidang 2. Antrian persidangan ke-12 Muslimah Sofyan binti Adi Sofyan dan pihak kedua Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto harap masuk ke ruang. Duduk. Ya. Agendanya apa? Antrian persidangan ke-13 dengan nomor perkara 1603 PDTG 2023 PABJR dengan pihak pertama Lia Aprilianti binti Wawan Setiawan dan pihak kedua Richard Mulyarian Syah bin Bambang Muntolib harap masuk ke ruang sidang 2. Hari ini adalah sidang pembuktian, jadi tadi aku udah ngajuin beberapa bukti seperti yang sebenarnya pembuktian ini lebih ke permintaan dari pihak Gunawan karena ada ada salah satu alasan kita menggugat cerai karena adanya dugaan perselingkuhan itu. Nah ini aku nambahin bukti baru yang mungkin kemarin-kemarin nggak ada di media sosial. Mungkin yang media kemarin kan hanya yang jalan tapi ada bukti lain. Buktinya apa? Buktinya apa? Yang pasti sih. Kalau bukti tadi sudah disampaikan, kita nggak ungkap di sini, tapi yang jelas ada buku nikah, ada akta perkawinan, kemudian juga ada foto-foto dan ada klarifikasi yang memang nggak pernah tersebar di media, tapi kita sampaikan di pengadilan agama ini. Nah nanti untuk jelasnya itu seperti apa, silakan nanti lihat di putusan seperti itu. Kalau sekarang kita nggak bisa ungkap di media. Kayak buku nikah itu dari yang ketiga yang itu. Kenapa? Bukan. Kalau bukti jadi masih di gimana? Masih yang saya dapat dari info orang-orang yang melihat itu. Jadi memang kan sempat ada yang viral ya di media sosial, cuman ada juga yang lain-lainnya tapi nggak pernah diungkap di media sosial. Ini kita ungkap di sini tadi barusan seperti itu. Dari pihak Gunawan kan pernah mengatakan bahwa jika tidak terbukti akan seperti apa nih? Ya kalau itu ya kita kan dari kemarin nunggu ya, silakan aja gitu. Kalau memang itu silakan. Toh kita juga, aku juga ada bukti gitu. Maksudnya ada dari orang-orang yang lihat gitu. Bingung juga ya gimana, coba dan silakan dijawab. Jadi gini sebenarnya, kalau
dari laporan kemarin mereka kan bilang akan melaporkan pihak Oki kalau tidak bisa membuktikan. Maka dari itu semua bukti-bukti hari ini kita buktikan semua di Pengadilan Agama, dan juga nanti minggu depan itu agenda hari Rabu tanggal 27 itu saksi, itu juga saksi akan membuktikan semua dalil-dalil kita. Jadi nanti nggak ada alasan lagi bagi mereka mau laporan polisi, silahkan, tapi kita akan buktikan semuanya di Pengadilan Agama ini. Tersebut dari siapa? Saksi saksi kakak aku, kakak ipar aku, dan Kisha. Apakah ada saksi yang melihat di tempat kejadian langsung saat dugaan Oki sedang berdua? Oki Gunawan sedang berdua. Kalau itu nggak perlu lah, gitu. Karena memang dari awal aku bercerai ini memang bukan ingin buka-bukaan seperti ini, bukan untuk buka-buka aib seperti ini gitu. Dari awal kita memang mau bercerai baik-baik. Dan fokus utama aku adalah bercerai ini kan bukan untuk membuktikan seperti ini gitu, bukan untuk membuktikan adanya dugaan perselingkuhan ini, nggak ada gitu loh. Memang mau pisah ya udah bisa baik-baik. Cuman karena ada pihak-pihak yang menginginkan aku memberikan bukti, makanya hari ini akan kita kasih bukti. Kalau kita tadi dibilang kakak ipar, berarti kakaknya Gunawan. Kakak aku, kakak ipar aku. Terus apa namanya? Hari ini gadisnya nggak ada? Hari ini enggak. Ada alasan? Ada? Saya nggak tahu deh. Tanya ini sama siapa orang yang pasti. Tanya sama lawyer biasanya kan. Kalau itu Mbak Oki dari pihak yang sana yang lagi jalan sama Gunawan itu, perempuan itu bakal didata. Antrian persidangan Kalau aku ke-13 nggak dengan tahu, nomor silakan aja perkara tanya langsung yang bersangkutan. 1603 PDTG orang-orang yang 2023 PABJR dengan pihak pertama Lia Aprilianti binti Wawansi Ya, sebenarnya gini, saksi itu adalah bukan saksi perselingkuhan ya, tapi saksi harap masuk ke dalam sidang 2. gitu. Jadi aku nggak mau melibatkan orang-orang. Aku sangat berterima kasih untuk orang-orang yang memberi info ke aku. Jadi aku juga nggak mau harus bebanin mereka lagi untuk jadi saksi di persidangan aku. Karena di sini yang aku tekankan sekali lagi, perceraian ini bukan untuk membuktikan dugaan perselingkuhan sebenarnya, dari awal tidak ada. Karena kemarin ada statement yang katanya saya harus membuktikan, makanya lah saya buktikan di persidangan ini. Tapi kan dari awal katanya mau bercerai dengan baik-baik, tapi sampai akhirnya kan di media sosial isunya saling menyindir. Mungkin dari awal itu tuh kenapa sih mungkin? Silakan ditanyakan langsung kenapa. Dari awal mungkin teman-teman media tahu saya selalu diam. Kenapa saya diam? Ya karena saya punya anak-anak yang sudah besar, mentalnya harus saya jaga. Itulah kenapa dari awal saya diam. Tapi kan ada pihak sebelah sana yang mungkin yang bikin kita malah jadi panas gitu loh. Gitu. Makanya aku sangat menyayangkan sih sebenarnya. Aku sangat menyayangkan dari awal pas mau baik-baik, kenapa kok malah panas gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen seperti ini kok. Apa yang saling menyayangkan yang bikin statement yang membuat kau harus banyak sih, tapi yang paling membebankan itu sampai bilang mau dilaporin sih itu sih. Itu Itu yang bikin akhirnya ya udahlah, kayak karena kan ya ternyata dari awal baik-baik kok, malah ada statement seperti itu yang malah tidak baik. Sempat kepikiran mau dilaporin tau? Kenapa? Kepikiran nggak sih pas mau dilaporin? Iya, Kayak sudah jadi mengganggu. Enggak, aku malah bilang silakan aja, kalau mau lapor aku silakan, aku sih nggak ada masalah gitu kan. Ya, cuman kalau aku pribadi bukan ganggu ke aku, tapi ganggu ke Miro. Ya kan, Miro ini sebenarnya sudah udah besar. Dia sudah mau 10 tahun, sudah main media sosial, sudah main dia udah buka Instagram, sudah buka YouTube, buka TikTok. Dan kemarin dia sempat bertanya sama aku, Ma, aku lihat di TikTok, Mama katanya mau dilaporin ya sama Papa. Itu aku yang langsung gitu. Enggak kok nak, aku harus gimana kan ini dia harus baca seperti itu kan mental anak ya. Itu sih yang sangat disayangkan itu. Statement seperti namanya jejak digital kan ada ya gitu kan sampai sekarang. Itu sih aku sempat yang kenapa sih yang awalnya mau baik-baik kenapa ada statement seperti itu gitu, dan akhirnya dia sama anak itu Tapi kamu merasa terancam nggak sih dengan ada intimidasi itu kan ya, ada intimidasi lewat intimidasi atau enggak? terancam nggak sih? Ngapain terancam Mbak? Maksudnya Enggak sih. kalau kita kan nggak merasa melakukan ya, dan banyak juga yang ngomong kan kita ngomong selalu pakai kata duga. Itu tidak ada konsekuensi itu, karena semua orang berhak menduga gitu kan. Dan kita buktikan juga kok dugaan kita gitu kan, nanti gimana majelis yang menilai kan begitu. Tapi kalau dia mau ngelaporin kan jadi dagelan ya gitu kan, orang mencari keadilan di pengadilan tapi mau dilaporin gitu, nanti orang nggak berani semuanya gitu loh. Kalau mau mencari keadilan jadi nggak berani, makanya agak aneh gitu. Mungkin ngasih pengertian ke anak gimana?
aku coba bilang enggak kok nah, itu kan bukan papa yang ngomong. Akhirnya aku harus ngomong kayak gitu karena kan dia baca, dia dengar dari statement orang gitu kan kalau misalnya aku dilaporin. Enggak, itu kan bukan papa yang ngomong, karena ya aku juga nggak mau nanti anakku jadi tiba-tiba dia baca itu dia jadi benci sama papanya, saya juga nggak mau. Respon anak pas dibilang bukan papa yang bilang gimana? Dia diem sih. Nah itu membatasi anak. Dia ngeliatin aku aja, kenapa Miro, kenapa sayang nggak mama? Iya sayang mama. Membatasi anak buat main HP nggak sih? Mungkin jadinya kalau yang bisa takutnya baca-baca lagi yang tidak. Aku sudah bilang sih, Mak, nontonnya yang kamu nonton main game aja ya gitu. Aku sempet kayak gitu, nggak usah lihat yang aneh-aneh, nggak usah baca-baca berita, belum waktunya Miro. Mbak Oki sendiri sempat protes ke Mas Gunawan atau nantinya bakal membatasi akses untuk ketemu terkait laporan ke kalau sejauh ini kan sebenarnya sekarang sih jujur ya, aku cuma agak bingung. Kemarin dia meledak-ledak dengan preskonnya, terus tiba-tiba sekarang baik gitu. Agak bingung sih sebenarnya maunya apa kan. Kita juga sempat yang ini orang maunya apa sih gitu. Tapi ya kalau karena dia ada etikat baik sama aku, baik sama aku ya aku juga nggak mau membatasi sama Miro. Yang pasti aku selalu bilang sesuai kesepakatan awal ya, aku nggak mau. Silakan main sama Miro karena gimana pun Miro anaknya. Tapi tetap nanti saat sudah putusan cerai ya Miro itu hak asli di aku. Sudah? Terima kasih. Dari depan saksi juga langsung ya. Jadi jauh-jauh hari di sidang tanggal 5 Desember lalu sudah dijelaskan bahwa hari ini per tanggal 18 adalah pembuktian dari penggugat. Sebenarnya penggugat ini sudah diberikan waktu dalam kurun waktu 5 sampai 18 ini ada waktu 13 hari untuk menyiapkan saksi-saksi. Sebenarnya hari ini kami kecewa saksi-saksi dari penggugat tidak dapat hadir. Padahal penggugat ini sudah diberikan waktu hampir 13 hari oleh majelis untuk menghadirkan saksi. Tapi hari ini hanya menghadirkan bukti surat. Tapi kami bisa mengerti untuk itu. Jadi hari ini hanya bukti surat dan bukti-bukti print out foto, print out, ada beberapa print out bukti yang disampaikan oleh penggugat. Dan nanti untuk pembuktian saksinya ditunda di tanggal 27 Desember sekaligus saksi-saksi dari pihak Mas Gunawan juga akan hadir sekalian di tanggal 27. Kalau Mas Gunawan menghadirkan saksi dari siapa? Keluarga? Nanti ya pada saat sidang nanti kita bawa aja saksinya. Tadi melihat bukti-bukti yang diserahkan seperti apa mungkin Bang? Ya bukti-bukti itu nanti kami akan tanggapi di kesimpulan karena bukti-bukti itu kan ada beberapa gambar yang juga sudah rekan-rekan saksikan di media, foto-foto itu, kemudian dibilang ada DM dari masyarakat atau netizen kepada gugat, apakah itu bisa diakui kebenarannya atau enggak, itu kan masih perlu dikaji lebih lanjut. Jadi kami akan tanggapin itu nanti di kesimpulan nantinya. Kalau menurut hukum, berdasarkan pengalaman saya menjadi advokat kurang lebih 13 tahun, kalau itu menyatakan itu untuk membuktikan itu terjadinya perselingkuhan, buat saya itu tidak bisa dibuktikan. Ya menurut hukum sih, menurut saya itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya kalau hanya dengan foto-foto dan seperti itu. Karena kan kalau foto kan ada sudut pandang yang berbeda ya dari setiap pengambilan juga sama aslinya, misalkan mengambil dari segi samping, tapi kita belum lihat dari segi depannya itu bagaimana, kan seperti itu. Jadi masih bisa kita bantah. Kemudian ada kesaksian misalkan ada berita bahwa ada yang lihat mereka bergandengan tangan, itu kan perlu dikaji lebih lanjut, bener nggak bergandengan tangan, ada nggak foto bener-bener terlihat mereka bergandengan tangan, bener nggak saksinya itu ngomong bener atau enggak, itu sebenarnya perlu dikaji. Kalau itu hanya bukti chat orang atau itu kan buat kami itu nggak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum sih. Jadi untuk melaporkan gimana Bang? Kalau untuk melaporkan apa nih yang kemarin ya kami sampaikan itu kami urungkan niat itu untuk melaporkan, kami tetap fokus kepada penyelesaian perkara ini. Itu juga yang disampaikan sama Mas Gunawan untuk tetap fokus saja mengenai masalah pelaporan itu, kami tegaskan itu kami urungkan niat kami. Ada alasan? Alasannya begini, menjaga hubungan baik antara Mas Gunawan dengan Bu Oki, karena bagaimanapun masih ada anak hasil perkawinan, dan bahkan hari ini pun kemarin ya Mbak Oki juga ngasih kesempatan buat Mas Gunawan sama-sama Miro, dan rencananya mau ke
Jepara beberapa hari lagi untuk ketemu sama neneknya di Jepara. Jadi menjaga hubungan baik itu sih. Ya bukan hanya hubungan baik antara Mas Gunawan sama Mbak Oki aja sih sebetulnya. Yang dijaga adalah hubungan Mas Gunawan dengan keluarganya Mbak Oki, yang info dari Mas Gunawan itu masih terjalin dengan baik. Apakah nanti perempuan yang diduga menjadi pelaku juga akan dihadirkan juga dalam persidangan? Masih kami kaji lebih lanjut nanti seberapa urgensinya itu. Tanggal 27 Mas Gunawannya hadir atau? Aku belum tahu. Jadi lihat dulu kan Mas Gunawan kan juga ada jadwal di Kalteng ya. Ya sebagaimana kita teman-teman juga tahu, Mas Gunawan juga sudah dapat tim baru beberapa bulan kemarin. Beliau main di Kalteng. Jadi kalau untuk apakah Mas Gunawan hadir atau tidak, itu kami belum tahu, belum pastikan juga. Karena Mas Gunawan juga mungkin akan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Mas Gunawan. Hari ini alasannya nggak hadir, kenapa? Hari ini alasannya nggak hadir karena saksi yang mau dihadirkan masih ada keperluan lain. Dan mereka minta sebenarnya besok, tapi kan majelis hakim juga ada agenda sendiri dan akhirnya baru bisa dijadwalkan tanggal 27. Berarti kalau misalkan kemungkinan tudingan dari Mbak Oki tidak benar, Mas Gunawan itu kan waktu itu mau dilaporkan. Berarti kalau tudingan ini misalkan tidak benar juga, tidak ada lapor pelapor ya? Mas Gunawan mengurungkan niat itu demi menjaga hubungan baik dengan Mbak Oki, dengan keluarga besar Mbak Oki. Jadi mengurungkan niat itu. Kalau tadi mungkin teman-teman nanya Mas Gunawan kenapa nggak datang hari ini? Karena memang Mas Gunawan hari ini memang ada di Bogor, tapi ada kegiatan di Jakarta, yaitu mungkin seperti apa ya? Sebagaimana teman-teman tahu ya, ada apa namanya bintang bola dunia yang cukup melegenda itu Mas Gunawan hadir di acara yang diadakan tersebut. Jadi Mas Gunawan fokus ke acara itu. Apakah selain mengurungkannya itu alasannya dari ada hubungan baik, apakah juga secara tidak langsung mengiyakan bahwa adanya tudingan dari Oki? Enggak. Perselingkuhan itu tidak terjadi. Kalau bisa dibuktikan silahkan dibuktikan. Kalau kami lihat dari bukti surat yang tadi dihadirkan itu kan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Salah satunya adalah saksi yang mau dihadirkan. Apakah saksi itu menyaksikan sendiri seperti apa yang dituduhkan atau seperti yang tadi didalilkan dalam bukti surat itu? Kita lihat saja nanti saksinya siapa. Kalau tadi yang kami tahu yang mau dihadirkan di saksi baru disebut satu, yang satunya belum disebut siapa. Katanya putranya akan dihadirkan untuk menjadi saksi. Yang satu kami belum tahu saksinya siapa. Jadi kalau saksi itu nantinya tidak bisa membuktikan mendukung alat bukti yang lain yang dikatakan pada hari ini, ya tuduhan perselingkuhan itu yang menurut kami itu tidak bisa dibuktikan menurut hukum, hanya persangkaan aja dan ada dugaan aja. Terima kasih, Bang.